Minggu bagi saudara-saudara semuanya. Ya, selamat Advent juga. Kita hari ini sudah berkesempatan memasuki 2 minggu Advent. Semuanya untuk berseru bagaimana kita mempersiapkan penyambutan sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu penyambutan kepada Yesus yang paling dekat, hanya mau merayakan Natal, dan kita juga akan selalu siap sedia untuk Adventus, menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kapan itu kita tidak tahu, seorang pun tidak tahu. Kita hanya disuruh untuk bersiap-siap. Bagaimana persiapan kita? Sabda Allah mau mengingatkan kita hari ini lewat judul khotbah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau sekarang orang mau mengadakan suatu kegiatan atau pesta atau pertemuan, selalu kadang-kadang ada yang memakai jasa-jasa seperti EO, Event Organization, yang mempersiapkan semua. Kalau ada pesta kita, semua sudah kita tinggal mengontak atau menyuruh seseorang yang dengan timnya akan mempersiapkan segala. Kalau pesta pernikahan sudah ada semuanya yang mengatur, supaya kita tinggal hanya masuk saja. Semuanya mulai sedetil apa permintaan kita supaya persiapan itu semua bagus, lengkap dengan penarinya, lengkap dengan makanannya, lengkap dengan semua aksesorisnya, semua dipersiapkan. Saudara-saudara, kenapa semua itu? Supaya ketika kita mau mengadakan hajatan itu, semuanya kita sudah dapat menikmati suatu jalannya pesta sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu zaman yang sekarang. Taubahnya juga bagi kita, bagaimana kita harus mempersiapkan penyambutan Tuhan dalam hidup kita, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Sabda Allah inilah mengingatkan kita hari ini, saudara-saudaraku. Judul besar dari Minggu Advent yang kedua ini adalah soal pertobatan. Dan itulah yang ditekankan oleh Yohanes kepada beberapa orang pada zamannya dan kepada kita semua yang mendengar, yang percaya. Saudara, kita mendengar pada pasal 3 pada ayat 1 dan ayat 2 ada jelas dituliskan nama orang-orang besar, pejabat-pejabat pemerintah, pejabat gereja, semua dituliskan untuk menceritakan itulah latar belakang bagaimana kehidupan, keadaan manusia pada waktu itu. Dituliskan dalam kitab suci dalam tahun ke-15 dari pemerintahan pertama Kaisar Tiberius. Yang pertama Kaisar Tiberius ini, yang kedua ada Pontius Pilatus disebut, ada Herodes disebut,
wilayah Claudius dan si Iturea dan Lisanius, Lisa, payah juga baca-baca apa dia, Lisanias. Ya kalau salah-salah sih kita ampun lah, cuman lah. Wilayah itu kerajaan di wilayah Abilene, dan ada juga Hanas dan Kayafas, imam besar. Saudara-saudara, apa artinya dicatatkan di sini? Dalam situasi pemerintahan pada waktu itulah rakyat semua hidup dalam tekanan dan kegelapan. Karena pemerintahan sekitar istana semua yang dituliskan di situ, yaitu Kaisar Tiberius, semuanya mereka melakukan tindakan-tindakan yang otoriter, yang banyak selalu menekankan hidup orang rakyatnya itu dengan menekan pajak yang tinggi. Ketika ada lawan-lawan politiknya, tidak segan-segan dibunuh. Itu yang pertama, dia sangat otoriter, Kaisar Tiberius. Ada lagi seorang yang bernama Pontius Pilatus. Ini adalah orang yang oportunis, yang kira-kira dia menghalalkan cara semua supaya jabatannya itu, kedudukannya itu aman. Dia bisa berbuat apa saja. Dia masih dalam lingkungan istana Kali Kaisar, dalam lingkungan pengadilan juga ada Pontius Pilatus, dan ada juga Herodes, raja wilayah Galilea. Kita kenal Herodes ini juga raja yang kelihatannya manis tapi kejam. Agar kekuasaannya itu bisa langgeng, pada zaman Tuhan Yesus, anak-anak di bawah umur 2 tahun semua dibunuh, hanya Musa yang selamat. Ada juga itu semua yang menjadi pejabat-pejabat gereja pada waktu itu, Hanas dan Kayafas, semuanya seperti orang Farisi, selalu menekankan hal-hal sepertinya tuntutan-tuntutan agama, dan selalu menilai orang mereka seperti agen-agen kerajaan surga yang mencap orang bisa salah, bisa masuk surga dan sebagainya. Begitulah tadi keadaan manusia rakyat pada waktu itu. Sepertinya tidak ada lagi tempat untuk bergantung. Melapor ke istana juga salah, melapor ke pengadilan juga salah, melapor kepada Herodes juga aman, hati-hati bahaya. Ada juga di situ pejabat-pejabat gereja yang hanya mau meminta perpuluhan supaya dosamu diampuni. Begitulah keadaan manusia yang tertekan dan berada dalam kegelapan pada waktu itu. Saudara-saudara, keadaan itu dituliskan supaya kita mengatakan latar belakang begitulah kehidupan umat pada waktu itu, berada dalam kegelapan, kesesakan, berada dalam tekanan. Ya, coba kita bayangkan hidup dalam negara-negara yang otoriter. Ngeri juga ceritanya. Kalau kita ikuti cerita, mungkin cerita dia adalah raja, presiden Korea Utara. Ya, kalau kita nampaknya dia ngomong begini, ada kelihatannya kita yang ngantuk, dipanggil itu ke belakang sudah nggak nampak lagi ceritanya.
Saat itulah Yesus memanggil Yohanes yang berada di padang gurun. Karena pada waktu itu tempat di lingkaran istana pemerintahan dan negara pada waktu itu sepertinya sudah membuat orang susah. Di padang gurun Yohanes dipanggil Tuhan. Yohanes, mari. Dipanggil. Yohanes diutus pergi masuk ke kota, sampaikan berita pertobatan kepada lingkungan kaisar dan semua orang. Saudara, ngeri tugas ngeri, resiko tinggi. Siapa yang mau menyuruh bertobat? Pemerintah pada waktu itu gantung leher, dianggap melawan, sudah melakukan kudeta. Ngeri. Tapi disitulah tugas Yohanes disuruh. Resiko tinggi yang akan dihadapi oleh Yohanes. Dia disuruh untuk manusia itu bertobat. Dalam lingkungan istana dan khotbah Yohanes juga berlaku untuk saudara dan saya. Semua kita harus bertobat. Bertobat itu bagaimana kita mau, sama dikatakan kisah tadi. Ya, bertobat itu mempersiapkan jalan Tuhan. Di mana ada bukit-bukit ratakan, di mana ada tekoan yang banyak diluruskan, di mana ada lembah-lembah yang memberikan ratakan. Saudara-saudara, mau tidak mau harus tindakan ekstrim dilakukan untuk bertobat. Karena itu untuk bertobat juga memang membutuhkan banyak hal. Inilah yang disuruh Tuhan Yohanes untuk menyampaikan pesan pertobatan itu pada ayat berapa tadi ya? Lukas 3 ayat berapa tadi? Iya, pada ayat 3 ya. Maka datanglah Yohanes ke sumur daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Saudara-saudara, melihat hidup orang yang tertekan pada zamannya pada waktu itu, saat itulah Yohanes dipanggil. Kalau Tuhan memanggil Yohanes, itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak tinggal diam melihat keadaan itu. Gusti ora sareng, Tuhan itu tidak tidur. Ketika melihat keadaan umatnya harus ada yang diperbaiki, Tuhan bekerja. Yohanes pergi. Yohanes disuruh untuk menyampaikan pesan pertobatan untuk semua petinggi-petinggi istana, untuk semua alim ulama, untuk semua tokoh-tokoh politik. Saudara-saudaraku, ya memang pada waktu mula-mula Yohanes ini pun dalam hatinya bergumul juga. Bergumul. Kita tahu akibat Yohanes memberitakan sesuatu yang benar kepada Yohanes, risikonya kepala Yohanes dipotong gara-gara kalian mau anak Herodes itu. Risiko yang dihadapi dalam setiap tugas pelayanan oleh Yohanes itu, apapun dilakukannya karena Tuhan yang suruh. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikian yang terjadi dalam hidup Yohanes. Dia juga bergumul. Mungkin dia minta, Tuhan janganlah aku suruh memberitakan Injil kepada, memberitakan pertobatan kepada orang itu.
bupati, entah jadi camat, entah jadi pejabat, kan lebih enak. Bagaimana pun ada timbul pemikiran seperti itu dalam Yohanes. Tapi saudara-saudaraku, apa yang dia pikirkan rupanya kehendak Tuhan harus dinyatakan. Dalam risiko yang akan dihadapi, dia melakukan tugas-tugas panggilan itu di dalam kehidupannya sebagai Allah. Demikian juga saudara-saudaraku, sama seperti Yohanes yang dipanggil untuk menyuarakan pertobatan, agar melalui pertobatan itulah kita sudah bisa mempersiapkan jalan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jadi pertobatan adalah pintu, jalan masuk bagaimana Tuhan boleh masuk pada kita. Kalau kita tidak bertobat, kita menutup pintu, tidak ada jalan bagi Yesus masuk kepada kita, dan kita tetap hidup dalam kegelapan. Tuhan tidak suka itu. Karena itu Tuhan memberikan Yesus bagi kita sebagai terang, memberikan jalan bagi kita supaya bisa kita menerima Kristus lewat pertobatan kita untuk menerangi hidup kita yang gelap ini. Saudara-saudaraku, banyak hal sekarang kegelapan itu terjadi. Banyak hal tingkah laku kita yang menggambarkan sikap-sikap hidup seperti anak-anak gelap, bukan sebagai anak-anak terang. Selalu ada perkelahian di rumah tangga kita masing-masing. Selalu ada pertengkaran. Ada yang bilang, ya kalau kami sama mama kami itu cuma 5 menitnya bisa bicara bagus, 6 menit berbedanya. Dan saya itu seperti itu. Kalau bapak ibu masih panjang lewatnya ya, kadang-kadang ya adalah hal-hal semua bisa saling tangkis menangkis, timbul sesuatu hal yang tidak enak dalam tengah keluarga kita. Banyak hal sifat-sifat kegelapan juga. Ada juga mungkin sekarang yang suka dengan judulnya judi online. Ada juga tetap hidup di dalam ya sesuatu perbuatan-perbuatan yang suka mampu, ketidakpedulian kita kepada keluarga kita, dan tidak mau tahu kepada Tuhan, menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara, apa yang kita dapatkan kalau kita pikir-pikirkan hidup menjauh daripada Tuhan? Kadang manusia tidak memikirkan itu. Yang penting aku mau senang, aku mau enak-enak saja. Orang urus, aku nggak mau pikirkan itu. Yang penting aku happy, aku suka, aku mau, aku jalani. Soal bagaimana resikonya, memang yang dipikirin. Saudara-saudara, terjadi banyak hal seperti itu. Kerusakan moral, kerusakan minusnya kerohanian kita. Banyak yang terjadi di dalam keluarga kita, di lingkungan masyarakat. Kecanduan kepada narkoba, tindakan-tindakan yang merusak kehidupan kita, yang ketidakpedulian kepada saudara-saudara kita, kepada orang tua, kepada mertua. Saudara-saudaraku, begitulah kadang terjadi nyata di dalam hidup kita. Di rumah kadang-kadang mama tertekan, sebentar-sebentar marah bapak, semua salah di hadapannya. Sama seperti bilang ibu, aku selalu salah di mata, apa yang harus kubikin? Tapi banyak mungkin bapak-bapak atau ibu hanya menutupi kelemahannya sehingga harus marah-marah. Kurangi marah-marahnya
dikerjakan ujung-ujung merepet dan dikerjakan apa lagi. Mau orang-orang yang merepet sedikit ya sakit kembali. Ya begitu. Ya kita hanya yang berpemikiran kita yang membuat kadang-kadang kita. Makanya perlu dalam hal apapun pertobatan ini. Yang merokok bapak-bapak yang banyak bertobat ya Pak, sedikit aja. Ya cukuplah 3 batang batu siap makan seperti makan obat. Jangan membusi. Saudara-saudara, begitulah kadang-kadang kehidupan kita di dalam hidup nyata kita sehari-hari. Banyak hal-hal yang membuat kita susah dan yang bahaya kita sendiri yang membuat kita susah. Dan ada juga karena memang kita susah karena orang lain kepada kita, yaitu mungkin selalu terjadi sebab tidak semua orang suka kepada kita. Gitu, nggak semua orang suka kepada kita. Dan jangan coba-coba selalu untuk menyenangkan semua orang. Tidak bisa semua kita menyenangkan semua orang. Inilah mau kita ingatkan. Ya tapi kalau kata, tapi kita sebagai Kristen harus kasih dia. Kalau kita punya iman yang kuat silahkan. Tapi kalau punya iman yang tangguh-tangguh berbahaya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Maka Yohanes mengatakan jalan satu-satunya hanya dengan pertobatan. Dalam bahasa Yunani-nya metanoia, perubahan pikiran. Pikiran kita ini banyak yang macam-macam. Jalan pikiran ini kadang-kadang lurus. Sekarang nggak tahu kita ini benar aja mungkin dalam hatinya bercerita. Dia mama siapa nggak suka kita. Pikiran kita juga selalu ada. Karena itu ketika kita juga mau diingatkan oleh sabda Allah ini, bertobat itu adalah berpaling kepada Tuhan. Bukan hanya bertobat berpaling 180 derajat menghadap Kristus, tapi berlari, jangan tetap di situ. Kalau bertobat berbalik, kita tadi menghadap sana, ayo semua kita hadap Kristus. Saudara bersyukur lebih dahulu menghadap Kristus. Kita mau terus sudah berbalik berlari, lari terus, jangan di situ. Ada sesuatu hal yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, begitulah kehidupan kita. Kadang itu tadi dalam kehidupan kegelapan selalu ada perasaan tidak nyaman bagi kita. Tapi ingatlah bahwa pertobatan itu juga akan memberikan kesembuhan kepada kita. Sama seperti nyanyian-nyanyian yang kita lakukan, itu bukan sekedar ekspresi kita bernyanyi. Kalau Anda bernyanyi lebih baik di kafe kalau menyenangkan hati. Atau Anda karaokean di rumah. Tapi kalau lagu pujian itu memiliki suatu semangat untuk menyembuh jiwa kita. Itu semua ajakan buat kita, bukan hanya dimbusi saja, ngomongin saja. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mau disadarkan oleh Tuhan hari ini. Jadi suatu pertanyaan besar bagi kita, siapkah aku menanti kedatangan Yesus? Itu kita tanyakan di dalam hati kita masing-masing. Tanyalah di dalam hati ini, siapkah aku untuk menanti kedatangan Yesus? Kalau sudah siap, kita mengatakan, ajak diri kita ini untuk bertobat, untuk berubah dari kelakuan-kelakuan yang sebenarnya ujung-ujungnya derita, sakit hati, air mata yang kita mau dapatkan.
Pertobatan itu memberikan Anda sesuatu yang sangat meringankan beban hidup kita. Pertobatan itu akan memberikan kesembuhan jiwa kita, sehingga jiwa kita ini selalu tidak sesat karena pikiran-pikiran, karena hati-hati, karena semua tindakan yang kita lakukan. Maka Bapak dan Ibu, marilah kini jerang si Cidahu, sama seperti ajaran orang-orang ajaran Tuhan Yesus. Permulaan di penjahat itu nempain Tuhan Yesus. Itulah Advent, itulah pertobatan yang mau disampaikan Tuhan bagi kita. Semua bertobat. Aku juga perlu bertobat. Banyak hal-hal yang masih dalam pikiran yang salah. Pertua majelis dan diaku, semuanya aku juga yang salah. Kita semuanya yang ada, kalau dicatatkan dalam kitab suci, seorang manusia pun tidak ada yang baik, seorang pun tidak. Kita semua melakukan banyak yang salah dalam hidup kita. Satu jalan supaya kita boleh berjumpa kepada Tuhan, mempersiapkan jalan Tuhan, yaitu berilah dirimu untuk bertobat. Terima Tuhan Yesus memperbaiki kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.